Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kita lanjut lagi gitu ya, terkait dengan search engine optimization gitu ya. Baik rekan-rekan, pekan lalu alhamdulillah kita sudah mempelajari ya bagaimana cara membuat artikel yang SEO gitu ya, search engine optimization gitu ya. Dimulai dari, coba kita flashback ya sebentar. Oke, ini ya. Nah ini ya, dimulai dari ya, kita riset keyword dulu, kata kunci gitu ya, dimana volume search-nya itu tinggi ya, bisa 500 ke atas atau 1000 lebih gitu ya, atau bahkan semakin besar volume search-nya itu semakin bagus gitu ya. Artinya apa? Ketika web kita berada pada ranking yang bagus, maka ya kemungkinan visitornya atau pengunjungnya juga semakin banyak seperti itu. Ini volume search-nya ya. Kemudian kita kemarin juga sudah cek ya, bisa melalui Google Keyword Planner atau Nailpatel, atau kita bisa menggunakan tools SEMrush gitu ya, atau yang lain, silakan teman-teman coba. Kemudian ya, selain volume search ya, kemudian kita juga mendapatkan competition-nya low gitu ya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita gunakan atau kita cari ya long tail keyword gitu ya, atau kata kunci yang panjang gitu ya, sehingga apa, sehingga memungkinkan kita ya, atau mempermudah ya bagi kita agar target ya, kata kunci yang kita bidik itu bisa berada pada ranking yang baik gitu ya, bahkan bisa ranking 1 seperti itu ya. Nah kemudian kemarin dari riset kata kunci yang sudah kita lakukan, kemudian kita buat artikel SEO ya, baik itu dari judul itu mengandung keyword atau kata kunci, artikel mengandung banyak kata kunci, gambar juga mengandung kata kunci baik dari file gambarnya gitu ya, kemudian dari alt text-nya gitu ya, jadi keterangan gambarnya juga ya kita masukkan kata kunci di sana. Kemudian ada internal link atau external link gitu ya. Internal link berarti link yang mengarah ke website itu sendiri atau halaman web itu sendiri, atau masih di website itu tapi halaman yang lain seperti itu ya. Kemudian ada video ya, kemudian ada keterangan video ya, nama video file gitu ya. Ini akan memperkuat ya tingkat SEO dalam sebuah halaman web seperti itu. Nah sekarang kita akan coba menganalisis ya. Oke, sebagai contoh ya, kemarin saya sudah buat ya, keywordnya atau kuncinya adalah sepatu casual pria original seperti itu ya, sepatu casual pria original ya. Kemarin lumayan volume search-nya gitu ya. Kemudian ini juga menggunakan 1, 2, 3, 4 ya, 4 kata, artinya ini adalah long tail keyword seperti itu ya. Nah ini kita coba analisis ya, artikel yang sudah kita buat, ada gambarnya ya, kemudian ada artikelnya ya, ada H1-nya gitu ya, gitu ya, dan keterangan-keterangan lainnya. Kita akan coba analisis nilainya berapa ya, nilainya berapa ya. Oke, yang kita fokuskan itu bukan halaman utamanya tetapi halaman artikel ini. Coba kita klik ini ya. Oke, nah kalau kita klik, nah ini adalah halaman artikel web ini saja ya, artikel web ini saja. Oke, di artikel web ini ya, kita copy saja alamatnya di bagian atas ya, kita klik, seleksi semuanya, copy ya, kemudian kita buka ini ya, rankmath.com, kemudian di bagian tools ini ada SEO analyzer, diklik saja ya, kemudian kita paste halaman ini tadi, halaman web ini ya, artikel ini
sepatu casual pria original gitu. Nah, kalau teman-teman berarti disesuaikan dengan keyword yang teman-teman pilih gitu ya. Oke, disesuaikan dengan keyword artikel yang teman-teman sudah buat sebelumnya gitu ya. Nah, itu tinggal di paste di sini, kemudian klik analyze, dianalisa seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ada analisanya gitu ya. SEO score-nya adalah 73 ya, 73 gitu. Artinya nanti silahkan ya di create sebaik mungkin sehingga SEO score-nya bisa lebih dari 73 ya. Ya intinya 70 ke atas cukup baik lah gitu ya. Tapi kalau misalnya 80 ya, itu lebih bagus lagi seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini common keyword. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di rank math ya, SEO-nya nanti di breakdown menjadi beberapa kriteria. Ya, yang pertama adalah common keyword. Ini adalah kata kunci yang sering muncul. Ya, oke, kita lihat sesuai tidak dengan kata kunci yang kita bidik, yaitu adalah sepatu casual pria original. Nah, ada ya, sepatu casual pria original. Hanya saja kata yang lainnya, artinya kata yang paling sering muncul, maka ya ukurannya besar sih. Makanya sepatu ini paling sering muncul sehingga besar. Yang ya ini sedang, agak lebih kecil, casual lebih kecil lagi, dengan lebih kecil lagi, dan seterusnya sampai atau ini adalah yang paling kecil. Artinya kata yang lebih jarang muncul gitu. Jadi semakin banyak muncul, dia akan semakin besar teksnya, ukurannya ya. Oke. Dan kita sudah menemukan ya sepatu casual pria original gitu. Artinya ada nih di dalam most common keyword atau kata kunci yang sering muncul. Kemudian di SEO description ya, SEO description. Nah, ini ada problem nih ya, SEO jadi ya, dalam sebuah halaman web itu ada deskripsi halaman web itu sendiri ya, deskripsi halaman web. Nah, yang jadi masalah description-nya kita memiliki 426 karakter ya, 426 karakter, artinya terlalu banyak gitu ya. Ini ada tulisannya most search engines will truncate meta description to 160 characters gitu ya. Jadi kebanyakan search engine itu akan mendeteksi ya deskripsi halaman web gitu ya, itu hanya sekitar 160 karakter saja gitu. Sehingga ini karena terlalu banyak gitu ya, nah, nanti kita bisa kurangi seperti itu. Oke. Nah, sementara karena saya menggunakan engine WordPress gitu ya, sebenarnya bisa ya kita kurangi SEO deskripsinya. Tetapi problemnya adalah karena ini yang versi free atau gratisan gitu ya, kita tidak bisa install plugin untuk melakukan modifikasi description gitu ya. Nah, kalau ada problem, teman-teman coba cek silang seperti ini ya. Ini kan centang berarti oke, ini oke, ini silang. Nah, kalau ada problem seperti ini, kita bisa lihat how to fix, gimana cara membenarkannya, memperbaikinya ya. Diklik saja. Nah, di sini jelaskan write a meta description for your page ya. Jadi buat meta deskripsi untuk halaman Anda ya. Use your target keywords in a natural way. Jadi buat target kata kunci di cara yang alami gitu ya, natural ya, and write with human readers in mind gitu ya, dengan ya alami ya cara menuliskannya seperti itu ya, menjelaskan, mendeskripsikan tentang artikel halaman web ini seperti itu ya. Jadi pastikan ada kata kuncinya yang telah kita bidik ya, yang telah kita lakukan riset ya, tetapi juga tidak over, jangan terlalu banyak dan seterusnya. Ini kan maksimal 160 karakter, ini kita sampai 426 karakter. Kemudian dari H1 heading, berarti ini judulnya ini sudah oke ya, tidak ada masalah karena sudah mengandung kata kunci sepatu casual pria original, aman. H2 heading ini juga sudah oke, artinya ada satu atau lebih heading H2 ya. Jadi
heading itu kan yang digunakan biasanya untuk judul ya, gitu. Dia menggunakan tag H2 kalau di bahasa HTML ya, menggunakan tag H2 atau H1. H1 ukurannya besar berarti, biasa untuk judul utama. Makanya kalau kita lihat di sini ya, nah ini menggunakan H1. Nah, ini H1. Oke, kemudian kita lihat lagi post navigation, block stats, find, post navigation, atau block stats. Nah ini ya, nah ini pakai H2 ya. Oke, jadi dia terhitung ya, jadi di sini dilihat masih oke, seperti itu ya, artinya ada H2 headingnya. Kemudian image alt attribute, jadi keterangan gambar di sini ya ada problem, artinya nggak semua gambar ada keterangannya, seperti itu. Nah ini how to fix, gimana cara memperbaikinya. Check your image for missing alt tag and add useful description to each image. Add your keyword or synonyms, but do it in a natural way, gitu ya. Jadi kalau bisa semua gambar itu ada alt tag-nya, dan gunakan deskripsi di setiap gambarnya ya. Juga bisa tambahkan kata kunci atau sinonim ya, tapi dengan cara yang natural seperti itu. Nah ini kebetulan alt nih kan, sini keterangan alt sama dengan kutip-kutip nggak ada isinya nih. Alt sama dengan kutip-kutip tidak ada isinya. Oke, kalau menggunakan WordPress kita bisa lihat di sini ya, misalkan gambar ini ya, gambar ini kita cek, diklik. Oke, gambar ini, nah ini sudah menggunakan alt text, ya, title-nya sudah, description-nya sudah. Kalau caption ini bebas saja, kalau diisi ya nanti di gambarnya ini, di bawahnya ada caption, ada tulisan di bawahnya, gambar tentang apa seperti ya. Nah boleh diisi, boleh tidak gitu ya, artinya kalau mau semakin kuat memang diisi gitu ya, tapi kalau misalkan nanti saya nggak mau ada teksnya misalkan, berarti dikosongkan saja ya. Ini sudah cukup, alt text ada, title ada, description-nya ada, termasuk nama filenya juga ya sesuai dengan kata kunci. Nah ini ya, sepatu casual pria original seperti itu. Nah gitu, coba kita klik gambar yang satu lagi. Nah yang satu lagi gambarnya belum ya, nah ini bisa kita tambahkan, copy, alt text-nya diisi, caption kosong, description isi. Oke, close. Oke, sudah ada ya. Nah pertanyaannya, kenapa kita sudah isi alt attributes ya, keterangan gambar, tapi di sini masih kosong? Nah kebetulan ya, yang jadi masalah adalah ternyata selain dua gambar ini udah optimal nih ya. Nah ada gambar-gambar lain di bawah ini ya. Nah gambar-gambar ini ya, nah gambar-gambar yang lain ini kebetulan tidak menggunakan alt tag ya. Oke, sehingga mengurangi kekuatan dari halaman web ini. Jadi bisa aja nih kalau mau kita supaya kuat gitu ya, ini dihapus aja nih, related artikelnya dihapus, bisa. Ini kan di widget ya, ini bisa dihapus, ini makin kuat ya, skornya mungkin bisa di atas 73 kalau ini kita perkuat seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah dimaksimalkan, hanya saja tadi ada gambar, artikel dan seterusnya ya, sehingga itu melemahkan gitu ya. Oke, melemahkan gambar yang sudah kita buat tadi, SEO yang kita sudah rancang sebelumnya. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki gitu ya. Keyword in title and description, jadi kata kunci di judul dan deskripsi sudah ada ya, title sepatu casual bla bla bla, description-nya juga sudah ada ya. Oke, jadi ada judul sama description gitu ya.
Ini sudah ada. Jadi kalau di WordPress itu kita mengisikan judul seperti ini sudah include ya, sudah include ke title sama description gitu ya. Kita mengisikan seperti ini. Gitu ya. Hanya saja nanti kalau mau detailnya tadi yang ini belum ada gitu ya, SEO description lebih gitu ya, itu harus kita install plugin supaya lebih maksimal lagi. Kemudian links ratio internal sama eksternal. Berarti your homepage has a correct number of internal and external links gitu ya. Artinya semakin banyak internal links dan external links itu semakin bagus gitu ya. Internal links contoh ini ya, ini ada satu internal links ya, kalau ini ke Tokped ya, ke eksternal gitu ya. Oh ini keluar gitu ya, keluar. Eksternal itu berarti keluar. Kalau internal berarti ke halaman web itu juga. Misalkan ini, nih klik, berarti ini karena kebetulan di widgetnya ditampilkan artikel lain, berarti kalau klik berarti akan muncul artikel ini. Ya, ini artinya internal ya, dari halaman web yang ini ke halaman web yang lain, tetapi masih di internal website saya seperti ya. Oke, ada beberapa internal link. Ini internal link ya. Ya, internal link uncategorized itu kategorinya ya. Oke. Nah, ini link-link ini juga ini adalah internal link semua nih. Ini masuk juga, terhitung juga gitu ya. Oke. Ya, about me publication gitu ya. Ini adalah internal link. Ini juga internal link. Ya, gambar teks ini juga internal link. Jadi di total ada 41 internal ya, karena banyak ya di sini ya. Internal linknya ya. Nah, di sini ada link lagi ya. Oke, dihitung itu ada 48. Ya, ada 48. Ya, kemudian eksternalnya ada 12. Eksternal itu berarti link keluar. Ya, link ke luar dari web ini keluar ya. Contoh tadi misalkan ini berarti ke Global Institute ya. Ini ke LinkedIn, ini ke Instagram, ini ke Twitter, ya ini ke Facebook gitu ya. Oke, ini keluar ya. Oke, ini juga tadi kalau diklik ya ini ke Tokped ya, Tokopedia. Jadi ke arah marketplace. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi external linknya ada 12. Nah, SEO title 104 karakter. Nah, SEO title juga ternyata lebih gitu ya. Ternyata untuk SEO title ini lebih 104 karakter. Bagusnya itu adalah kurang dari atau maksimal 75 karakter. Artinya perlu kita perbaiki. Gitu ya. Oke, cara memperbaikinya ya. Ya, bisa dari judul, sebenarnya bisa dari judul. Ya, mengurangi judul yang ada misalkan, atau bisa juga oke. Ya. Iya, ya salah satunya dari judul ya, kita bisa kurangi seperti itu. Jadi maksimal ada 75 karakter yang bagus gitu ya. Kemudian create a responsive site, udah gitu ya. Karena website kita responsif. Responsif itu artinya gimana? Artinya begini. Misalkan begini ya. Ini kalau nah ini ya, kalau kita perkecil dia menyesuaikan ukurannya, itu namanya responsif. Ya. Misalkan ini ya, kita browser. Oke. Nah, dan ini nih menunya, coba kita lihat menunya. Nah, menunya kalau kita perkecil, tetapnya ke bawah ya, ke bawah. Kecil lagi. Nah, menunya jadi seperti ini. Nah, jadi menu button. Nah, itu namanya responsif. Oke. Jadi ini sudah responsif. Homepage is reachable. Reachable itu artinya artinya bisa diakses gitu ya. Oke. Kemudian tampilan previewnya seperti ini kalau kita searching gitu ya, sepatu casual pria original, nanti yang tampil seperti ini di Google. Kalau di HP, di googling nanti tampilannya seperti ini. Mobile snapshotnya, tampilan mobilenya seperti ini. Canonical ya, artinya linknya gitu ya, link atau address alamat dari
halaman webnya gitu ya, itu mengandung kata kunci juga ya. Sepatu casual pria original ini memperkuat canonical. Oke, your homepage doesn't contain any index, meta tag or header ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini ada beberapa checklist, ada www canonicalization gitu ya. Teman-teman bisa pelajari ini. Robot.txt gitu ya. Scheme metadata, sitemaps gitu ya. Oke. Ya, teman-teman nanti bisa cek ya lebih detailnya, tapi secara umum tadi yang paling terlihat gitu ya. Nah, tapi memang WordPress itu kelebihannya, keunggulannya ya, dia memang memudahkan gitu ya bagi user untuk ketika membuat artikel ya, itu lebih mudah untuk SEO-nya gitu. Jadi WordPress sudah mempersiapkan ya, termasuk ini ya, sitemaps-nya, robot.txt-nya dan seterusnya, itu sudah dipersiapkan oleh WordPress. Nah, kemudian yang lain juga oke nih, image header expire, oke, minify CSS ya, minify JavaScript. Minify itu artinya apa? Minify itu artinya memperkecil file CSS. Ini file gaya yang ada di web gitu ya. Artinya secara ini ya bisa dipangkas gitu ya. Mungkin CSS-nya filenya banyak ya, kemudian menggunakan WordPress itu bisa dipangkas menjadi lebih ringan seperti itu ya. Nah, kemudian JavaScript ini kebetulan minify-nya ya, some JavaScript files don't seem to be minified gitu ya, berarti ada file JavaScript yang tidak di minified gitu ya. Nah, kadang-kadang kita butuh tools lagi nih ya. Oke, ini eksplorasinya jauh sekali sih memang ya kalau kita mendetail gitu ya, tapi ini bagus untuk saran ya. Oke, page object ya, ada your homepage makes 25 requests. Jadi semakin banyak request ke halaman objek ya, misalkan CSS-nya ini 12, JavaScript-nya 9, artinya semakin banyak ya, maka makin berat gitu ya. Nah, ini kalau ininya bisa dikurangi, JavaScript, style sheet ini akan semakin bagus gitu ya. Atau try to replace embedded object with HTML5 alternative gitu ya. Ya, ini bisa diganti dengan objek-objek yang, kalau teman-teman paham ya bahasa HTML, maka ada beberapa yang itu bisa digantikan oleh HTML5 gitu ya. Ini kalau yang paham codingan gitu ya. Oke. Kemudian page size. Page size itu adalah the size of the HTML document is 59 kilobyte. Nah, oke, over the average, jadi ini 59, sarannya adalah, rekomendasinya adalah ya maksimal 50 kilobyte supaya loadingnya cepat websitenya gitu ya. Kemudian response time-nya under 0,2 second, bagus, artinya loading websitenya hanya 0,2 detik gitu ya, itu artinya bagus kan. Kemudian visible plugins, plugin yang visible atau bisa dilihat oleh search engine, ada dua, ada Coplock sama Gutenberg Core gitu ya. Nah, ini nggak terlalu ya, ini urgent nggak urgent gitu ya, artinya plugin ini ada beberapa plugin yang bisa meningkatkan security atau keamanan, itu bisa kita install gitu ya. Theme visibility ya, oke, bisa dilihat artinya tema yang digunakan apa gitu ya. Sebenarnya ini bebas gitu ya, tapi ada beberapa tema mungkin gitu ya yang tidak SEO friendly gitu, artinya tema-tema yang berat gitu ya, mungkin kalau berat di sini mungkin silang gitu ya, seperti itu. Directory listing, secure connection ya, karena pakai HTTPS. Nah, ini ya pakai HTTPS. Ini kalau saya copy, nah ini HTTPS gitu ya. Ya. Jadi website yang menggunakan HTTPS itu artinya secure, aman gitu ya. Walaupun sekarang sih hampir semua website itu menggunakan HTTPS atau HTTPS gitu ya.
Oke, seperti itu. Nah, silakan nanti teman-teman analyze gitu ya dari keyword analysis gitu ya, kata riset kata kunci ditentukan yang volume search-nya banyak ya. Volume search-nya banyak, kompetisinya rendah ya, kemudian menggunakan long tail keyword, dibuat artikelnya ya, dibuat artikelnya. Oke. Ya, nanti silakan dibuat ya. Kemudian setelah dibuat artikelnya dianalisis menggunakan rank math ya, menggunakan rank math gitu ya. Oke, harapannya adalah ya hasilnya bisa lebih maksimal gitu ya SEO-nya gitu. Nah, kemudian targetnya adalah ya minimal di atas 70 SEO score-nya. Ya, kalau bisa di atas 80 berarti oke sekali, bagus sekali. Gitu ya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa kita share gitu ya. Tetap semangat ya, nanti teman-teman silakan pelajari. Mungkin itu saja, terima kasih ya. Nanti silakan dicoba. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.